Allahumma salli ala Muhammad. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sekarang menjadi orang yang baik, kemarin tidak baik, sekarang menjadi orang yang baik, itulah fadlullah, itulah karunia dari Allah. Kalau kita kemarin ahli neraka, terus sekarang menjadi ahli surga, itulah fadlullah, itulah karunia dari Allah. Kalau kita kemarin dalam keadaan miskin, sekarang dikayakan oleh Allah, kemudian kita dermawan, itulah fadlullah, itulah karunia dari Allah. Yu'tihi, yang diberikan oleh Allah, mayyasha, kepada orang yang dikehendaki, kepada orang yang dicintai dan mencintai Allah, kepada orang yang mukmin, bukan orang yang kafir, kepada orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agamanya Allah, kepada orang-orang yang tidak takut terhadap cibiran, makian, cacian dari orang-orang yang suka mencibir, suka mencaci, tidak takut. Wallahu, demi Allah, dan Allah wasi'un alim, maha luas rezekinya, alimun, dan maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi rezeki, siapa yang layak untuk diberi karunia. Luas pengetahuannya Allah, luas rezekinya Allah, luas, dan Allah mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan karunia Allah, siapa yang layak untuk dijadikan pemenang oleh Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا جنب الوادي الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususnya orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sihh rizqi wa barik bima razaqtana waj'alhu mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala jami'i uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya hasanal bi'ali ya qayyum bil zawli mujammal min al hamdul minka wa sharafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Allahumma salli
Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzala an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa nisbihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa zalati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'idah ayat 53 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman di dalam hatinya, ahaula'il ladzina, apakah mereka inilah orang-orang yang aqsamu, bersumpah qasam, billahi, demi Allah,
jahda aimanihim, bersungguh-sungguh aimanihim dengan sumpahnya mereka, innahum lama'akum, bahwasanya sesungguhnya mereka bersama kalian, habitat a'maluhum, rusaklah amal-amal mereka, wa asbahu khasirin, maka menjadi mereka orang-orang yang merugi. Jadi setelah melihat perbuatan dari Bani Israel, dari kaum Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang beriman itu bertanya-tanya, wa yaqulul ladzina amanu, berkata alladzina amanu, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, bertanya-tanya, apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan, ahaula'il ladzina aqsamu billah jahda aimanihim innahum lama'akum, ahaula'il ladzina, apakah mereka inilah orang-orang yang aqsamu, yang bersumpah qasam, billahi, demi Allah, jahda aimanihim innahum lama'akum, dengan jihad bersungguh-sungguh aimanihim, dengan sumpah mereka itu, bahwasanya mereka mengatakan innahum lama'akum, sesungguhnya mereka lama'akum, bersama kalian, sungguh-sungguh bersama kalian. Apakah benar orang Yahudi dan Nasrani ini yang mereka itu bersumpah, sumpah qasam billahi, bahwasanya mereka itu bersungguh-sungguh berada di dalam kelompok kalian, wahai orang-orang yang beriman, benarkah sumpahnya mereka itu, sumpahnya Bani Israel itu benarkah? Omongannya orang Yahudi dan Nasrani itu benarkah bahwa mereka itu berpihak pada kalian, ingin membantu kalian, ingin mensupport kalian, ingin memotivasi kalian ke arah mana? Fastabiqul khairat, ke arah kebaikan. Apakah benar mereka itu mensupport, mereka itu memotivasi ke arah kebaikan? Kenyataannya tidak. Makanya kaum fasik, kaum munafik, kaum kafir, kaum yang zalim tidak mau, tidak akan mensupport orang-orang yang beriman dalam kebaikan. Mustahil. Makanya kita setelah tahu bahwasanya orang-orang yang munafik dari kalangan orang yang Islam, orang yang beriman, namun dia menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Dia jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman baik mereka, teman karib mereka, teman sejati mereka. Padahal Yahudi dan Nasrani ba'duhum awliya'u ba'd,
mereka itu support satu dengan yang lainnya, bahu membahu. Untuk menggelingkirkan kita orang Islam, orang yang beriman, yang sungguh-sungguh keimanannya, sungguh-sungguh orang yang mencapai kesempurnaan keyakinan. Kalau kita tetap menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman sejati kita, sebagai pemimpin kita, maka kita akan menjadi budak-budak mereka. Kalau kita sudah menjadi budak-budak mereka, sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena orang yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman sejatinya, sebagai teman akrabnya, bahkan sebagai pemimpinnya, mereka itu termasuk pada kelompok orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Makanya kita di zaman now, kita itu harus kuat ilmunya, kuat pemikirannya, cerdas otaknya, kuat ekonominya, agar kita bisa menolong, membantu, mensupport orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dalam hal apa saja? Dalam hal keilmuan, ada orang yang kurang ilmunya, kita support mereka dengan memberikan pendidikan. Orang yang lemah tentang ekonominya, kita support, membantu mereka bagaimana mereka ekonominya bangkit, ekonominya kuat, bisa sukses juga. Yang lemah pendidikannya, lemah keilmuannya, kita support mereka, kita rangkul mereka, kita bimbing mereka. Jangan sampai yang lemah-lemah ini, yang dhaif-dhaif ini kita jauhi. Kita harus tetap merangkulnya, kita harus tetap mensupportnya. Karena kita sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Intinya pada ilmu. Makanya kita kalau ingin sukses harus dengan ilmu. Ingin sukses akhirat, ilmu. Ingin sukses dunia, ilmu. Ingin sukses dua-duanya, ilmu. Harus semua dengan ilmu. Makanya mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Fardu, wajib kita ini untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Kalau tidak bisa mengaji tiap hari, minimal 1 minggu sekali. Kalau nggak bisa ngaji 1 minggu sekali, minimal ya 1 bulan
sekali. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Yang penting mencari ilmu. Jangan tinggalkan kewajiban kita mencari ilmu. Tidak pandang umur, tua, muda, adalah kewajiban kita untuk mencari ilmu. Dosa yang kita tidak sadari karena kita meninggalkan untuk mencari ilmu. Dosa kita umat Islam yang tanpa kita sadari adalah tatkala kita meninggalkan untuk mencari ilmu. Padahal mencari ilmu adalah kefarduan, kewajiban. Fardu mencari ilmu itu. Karena dauhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah kefarduan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Kapan waktunya mencari ilmu? Mulai dari belayan ibu sampai menuju liang lahat. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Minal lahdi gimana? Minal mahdi ilal lahdi. Jadi kewajiban kita umat Islam mencari ilmu. Kewajiban kita umat Islam dalam mencari ilmu mulai dari buayan ibu sampai kita menuju liang lahat. Jadi gak pandang umur, muda, remaja, tua, wajib mencari ilmu. Makanya kalau kita membuang mencari ilmu, menyingkirkan mencari ilmu adalah sebuah dosa yang tidak kita sadari. Banyak orang yang melakukan ini. Mereka menyingkirkan, meniadakan untuk ikut pengajian, untuk mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis taklim. Mereka tidak ada niatan ke sana. Kalau sampai tidak ada niatan untuk mencari ilmu, maka itu adalah dosa yang tidak kita sadari. Makanya kita harus, kalau kita ingin sukses dunianya, kita harus mencari ilmu. Ingin sukses akhiratnya juga harus dengan ilmu. Karena dauhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Gimana dalilnya? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini kan Nabi Muhammad yang dawuh
Kalau kita ingin sukses dunia kita, harus dengan ilmu. Ingin sukses dagang kita harus mempunyai ilmu dagang. Ingin sukses pendidikan kita harus mempunyai ilmu manajemen pendidikan. Kalau kita ingin sukses akhirat kita, harus juga dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita bisa taat kepada Rasulullah kalau kita mempunyai ilmu. Ingin sukses dua-duanya, dunianya ingin sukses, akhiratnya ingin sukses, juga dengan ilmu. Makanya ilmu keduniaan, ilmu akhirat harus sama-sama kita miliki agar kita bisa sukses dunianya, juga bisa sukses akhiratnya. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman, bertanya-tanya orang yang beriman, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Apakah mereka inilah alladzina, orang-orang yang aqsamu, yang bersumpah qasam mereka, billahi, demi Allah, jahda aymanihim, bersungguh-sungguh dengan sumpahnya mereka itu, innahum lama'akum, sesungguhnya mereka itu sungguh bersama kalian. Apakah benar orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mendukung kalian dalam hal kebaikan dunia maupun akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Apakah benar mereka mensupport kalian dalam hal itu, baik dunianya juga baik akhiratnya? Kenyataannya tidak. Kalau kita bekerja di lembaga, di sebuah perusahaan, yang menjadi pemiliknya, yang menjadi pemimpinnya adalah Yahudi dan Nasrani, tidak akan mereka itu akan mensupport kalian dalam hal keakhiratan. Gak akan. Bahkan kalian dihalang-halangi untuk dalam hal kebaikan akhirat, karena yang ada di dalam benak mereka adalah keuntungan duniawi. Ukhrawinya gak mau mereka. Jadi kalau kita bekerja pada mereka, kita hanya akan dijadikan budak-budak dalam hal keduniaan. Keadaan mereka akan mensupport orang yang muslim, orang yang beriman, untuk melakukan sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Mas, udah adzan tuh, sono sampean kan orang Islam, sono sampean sholat dhisik. Mustahil mereka akan memerintahkan seperti itu. Mas, sampean kan orang Islam, tuh udah waktunya subuh, tuh sana untuk sholat subuh mustahil. Mas, sudah adzan duhur tuh, sampean kan orang muslim, kewajiban orang muslim kan sholat duhur, sana berhenti dulu kerjanya, sholat duhur dulu.
Mas, sekarang kan hari Jumat, tuh udah dikumandangkan adzan yang pertama tuh. Sana berhenti dulu kerjanya, siap-siap untuk sholat Jumat. Mustahil. Bahkan mereka kalau mengadakan rapat itu pas jam 11 siang, pas hari Jumat, selesainya jam 1. Akhirnya tidak ada kesempatan bagi kita orang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Itulah yang terjadi. Itulah kenyataannya. Mas, sekarang sholat asar tuh adzan sudah berkumandang. Sono sholat asar dhisik sebelum pulang. Mustahil mereka akan memerintahkan kita ke arah kebaikan akhirat kita. Mustahil. Makanya kita harus hati-hati. Jangan terlalu cinta kepada dunia ini, karena kenikmatan di dunia ini semuanya fata morgana, kecuali kenikmatan iman dan Islam harus dipegang itu. Dunia ini ibaratkan bayang-bayang. Ada matahari dari timur, bayang-bayang kita di barat. Kita kejar ke barat sampai capek. Bayang-bayang itu tidak akan terkejar. Capek sehingga kita tidak sadar waktu kita berada di atas dunia ini hanya sementara, terbatas, dibatasi oleh ajal kita. Moro-moro sudah tua, moro-moro sudah gak bisa kerja, moro-moro sudah kena stroke, moro-moro sudah gak bisa jalan, kebanyakan penyakit, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Yang terjadi hanya penyesalan. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Mereka menyesat. Makanya kalian jangan sampai di akhir kehidupan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah penyesalan yang tiada hentinya, penyesalan yang tidak bisa kita rubah. Mumpung kita masih diberi umur panjang, jangan sampai penyesalan di akhir hayat kita itu terjadi. Harus dilawan. Karena lambang Yahudi dan lambang Nasrani ini adalah hawa nafsu kita. Jadi kalau kalian berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, itulah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Yahudi hawa, Nasrani nafsu. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Kita harus jihad sebagai orang yang beriman. Kita harus berjihad. Dari yang biasa-biasa harus menjadi luar biasa. Kelakuan kita yang penuh maksiat, yang penuh dengan suudzon, berpikiran jelek, berpikiran buruk, kita harus berhijrah menjadi husnudzon. Jalan kita yang menuju pada su'ul khotimah
kita harus berhijrah ke jalan husnul khotimah. Harus berjihad, harus berhijrah kita agar kita dimenangkan oleh Allah. Habitat a'maluhum, kalau kita di dalam jiwa kita tetap menjadikan Yahudi dan Nasrani lambang dari hawa nafsu kita sebagai pemimpin, sebagai teman sejati, maka kita akan menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita. Kalau sampai kita menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita, habitat a'maluhum, hancurlah, rusaklah a'maluhum, amal-amal kita, asbahu khosirin, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Khosirin, orang-orang yang merugi. Wal innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semua kita berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, tebarlah kebaikan itu. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi tentang yang hak, berbicara tentang yang hak, sampaikan kepada orang yang kita cintai, sampaikan ini loh benar, ini loh salah. Carilah kita teman sejati yang meluruskan kita tatkala kita bengkok, membenarkan kita, memberitahu kita tentang kebenaran tatkala kita melakukan kesalahan. Cari satu saja sebelum ajal menjemput kita. Tatkala kita salah, kita ditegur, Mas, salah, ini loh yang benar. Tatkala kita lemas, putus asa, Mas, terus berjuang, tinggal selangkah lagi, sabar yo. Itulah teman sejati, itulah keimanan kita. Adanya di mana? Di dalam dada kita. Adanya di mana? Di dalam hati kita. Makanya harus disempurnakan dulu keyakinannya, baru kita akan sempurna keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, may yartadda minkum, barang siapa murtad, minkum, di antara kalian, an dinihi, dari agama kalian, fasawfa ya'tillahu, maka kelak akan didatangkan oleh Allah biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah, adillatin alal mu'minin, yang lemah lembut mereka kepada orang-orang yang beriman, aizzatin alal kafirin, dan mereka tegas kepada orang-orang yang kafir, yujahiduna, dan mereka ini akan berjihad mereka fi sabilillah,
di jalannya Allah. Wala yakhafuna, dan mereka ini tidak akan takut laumatah la'imin, atas cibiran orang-orang yang mencibir. Dzalika fadlullah, itulah karunia dari Allah, yu'tihi, yang diberikan oleh Allah, mayyasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi', maha luas, rezekinya maha luas, alimun, dan Allah maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi rezeki. Sampai nggak usah khawatir. Kalau sampean mati dalam sebuah perusahaan, kalian mati, perusahaan akan mencari gantinya. Banyak yang akan menjadikan gantinya kalian. Kalau sampean mati di sebuah perusahaan yang hanya mementingkan keduniaan saja, keuntungan keduniaan saja, banyak yang menggantikan. Carilah perusahaan atau ciptakanlah lapangan kerja yang bisa kita manage seimbang antara keduniaan juga akhirat. Makanya sampai harus cerdas. Makanya sampai harus jadi orang yang beruntung, biar hidupnya selalu untung. Jadi diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, mayyartad minkum, barang siapa murtad di antara kalian, andinihi, dari agama kalian. Jangan sampai kita murtad, diperingatkan oleh Allah. Kalau kalian murtad, fasaufa ya'tillahi biqaumin, maka kelak besok banyak penggantinya. Ya'tillah, Allah gantikan, Allah datangkan, biqaumin, dengan sebuah kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Siapakah itu? Kita harus pede. Kitalah kaum itu, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pede. Aku yang dicintai oleh Allah, dan aku yang mencintai Allah. Kami yang dicintai Allah, dan kami juga mencintai Allah. Harus pede gitu. Makanya jangan sampai kita menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Karena kalau kita murtad, gak akan ngefek bagi agama Islam, gak akan ngefek apalagi bagi Allah. Dan mudah bagi Allah untuk mendatangkan sebuah kaum, untuk menggantikan dari sebuah kaum yang lebih baik, yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Siapa mereka itu? Adalah kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah khairum ummatin, kita adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk bangsa manusia. Kenapa kok kita bisa menjadi umat terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kita menjadi umat terbaik, kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan juga mencintai Allah tatkala kita taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan menganjurkan dalam hal kebaikan, mencegah ke dalam hal keburukan,
dan juga beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus mencintai Allah dengan cara apa? Taat kepada Rasulullah. Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat kepada Rasulullah, maka kita akan dicintai Allah. Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau umatmu itu betul-betul cinta kepadaku, maka ikutilah engkau ya Muhammad, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Kalau sudah mengikuti aku Muhammad, yuhibbukumullah, maka mereka akan dicintai oleh Allah. Cintanya terbalaskan. Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah. Adillatin alal mu'minin, adillatin berlemah lembut, alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman, rendah hati. Aizzatin alal kafirin, dan tegas kepada orang-orang kafir, nggak boleh lembek, harus tegas. Kalau menyangkut keyakinan, nggak boleh dicampur adukan. Jadi ciri-cirinya kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah adalah ciri-ciri dari umat terbaik. Khairul ummatin, umat yang terbaik. Ciri-cirinya yang pertama, kita ini dicintai Allah dan mencintai Allah. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Yang kedua, berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang yang kafir. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, dia itu berjihad di jalannya Allah. Tidak cuma omong doang. Aku hijrah, tapi cuma ngomong doang. Yang hijrah hanya pakaiannya saja, ya. Ibadahnya belum, hatinya belum. Ciri-ciri yang keempat, wala yukhafuna laumata laimin, dan mereka itu tidak takut kepada cibiran dari orang-orang yang mencibir. Tidak takut mereka ini dari celaan orang-orang yang mencela. Dirasani kabar, dirasani iku so alim, so abid, so ibadah, dicibir sama orang, biarin, karena kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Dicari kesalahannya, dicibir-cibir, diomong-omongin di belakangnya, itu so alim, padahal aslinya jelek. Sok baik, padahal ada maunya. Tidak ada rasa takut atas celaan orang yang suka mencela. Tidak ada rasa takut terhadap
hinaan orang yang menghina, tidak ada rasa takut terhadap cibiran orang yang suka mencibir. Tetap jihad, tetap semangat karena dapat cinta dari Allah. Gak boleh kita itu memandang sinis, memandang remeh seorang penjahat sekalipun, seorang ahli maksiat sekalipun, tatkala mereka itu sujud di hadapannya Allah. Gak boleh soalin padahal kamu dulu penzina, soalin sok ibadah, sok soleh padahal awakmu dulu seorang pelacur, sok baik, sok solehah padahal awakmu dulu seorang pemfitnah, padahal awakmu dulu seorang penggibah. Gak boleh kita memandang orang yang sedang meletakkan kepalanya di sejadah mereka. Doakan. Tatkala ada teman kita yang hijrah, kita support mereka. Tatkala ada teman kita, saudara kita seiman, seislam melakukan kesalahan, kita beritahu mereka dengan cara yang baik. Ajak mereka ke jalannya Allah fi sabilillah dengan cara yang baik, sambil mendoakan mereka di malam-malam tahajud. Kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman, seislam di tiga malam kita, di qiyamul lail kita. Semoga mereka juga sama-sama mendapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Nikmat sholat, nikmat zakat, nikmat sedekah, nikmat puasa, nikmat umroh, nikmat haji. Kalau sudah semua nikmat ibadahnya, semua nikmat, itulah puncak dari kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau kita sholat belum tahu nikmatnya sholat, terus berjuang, gak boleh kita berputus asa. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sekarang menjadi orang yang baik, kemarin tidak baik, sekarang menjadi orang yang baik, itulah fadlullah, itulah karunia dari Allah. Kalau kita kemarin ahli neraka, terus sekarang menjadi ahli surga, itulah fadlullah, itulah karunia dari Allah. Kalau kita kemarin dalam keadaan miskin, sekarang dikayakan oleh Allah, kemudian kita dermawan, itulah fadlullah, itulah karunia dari Allah. Yu'tihi, yang diberikan oleh Allah, mayyasha, kepada orang yang dikehendaki, kepada orang yang dicintai dan mencintai Allah, kepada orang yang mukmin, bukan orang yang kafir, kepada orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agamanya Allah, kepada orang-orang yang tidak takut terhadap cibiran, makian, cacian dari orang-orang yang suka mencibir, suka mencaci, tidak
tidak takut. Wallahu, demi Allah, dan Allah wasi'un alim, maha luas rezekinya, alimun, dan maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi rezeki, siapa yang layak untuk diberi karunia. Luas pengetahuannya Allah, luas rezekinya Allah, luas, dan Allah mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan karunia Allah, siapa yang layak untuk dijadikan pemenang oleh Allah. Itulah orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dama darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Yang pertama ialah orang yang beriman, kemudian yang berhijrah dari yang baik, dari yang tidak baik menuju ke baik, dari yang jelek menuju ke ganteng, dari yang kotor menuju ke bersih, dari yang negatif menuju ke positif. Itulah hijrah. Dari yang buka aurat menutup aurat, itulah hijrah. Dari yang gak pernah sholat menuju ke selalu sholat berjamaah, itulah hijrah. Bukan sebaliknya. Itulah hijrah. Al-hijratu minal ma'siyati ila ta'atillah. Hijrah itu perpindahan dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Itulah hijrah. Hijrah ini harus wajahatu, harus diperjuangkan. Dengan apa? Wajahatu fi sabilillah, harus diperjuangkan di jalan Allah. Hijrahnya itu hijrah yang baik, harus diperjuangkan fi sabilillah. Semuanya karena Allah. Dengan cara apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan amwal, harta, kekayaan kita, dan jiwa raga kita harus berkorban. Kalian datang ke sini berkorban ongkos sahriyah tiap bulan. Berkorban itu dengan harta namanya. Tinggal bi anfusihim, jiwa raganya juga harus berkorban. Bangun sepertiga malam, bangun qiyamul lail, bangun sholat tahajud, terus tilawatil Quran, murojaah sampai subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah matahari segala dilanjutkan dengan sholat duha. Bertebar randah di atas dunia ini untuk mencari karunia Allah. Jangan lupa kala adzan duhur, persiapan kita untuk sholat duhur berjamaah. Lanjut lagi sampai asar juga jangan sampai lupa. Kita punya kefarduan, kewajiban sebagai laki-laki untuk sholat berjamaah asar. Maghrib kita persiapan untuk sholat maghrib. Sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengaji, tilawatil Quran, qiraatil Quran, sambil nunggu sholat isya. Setelah adzan isya kita sholat isya berjamaah. Ingat, sebelum kita tidur kita masih punya kewajiban, keharusan yang harus kita lakukan, yaitu sholat witir, sambil mengkoreksi diri kita banyak mana amal yang kita perbuat
dari kita bangun tidur hingga kita mau tidur kembali. Kalau kita lebih banyak amal baiknya, minta kekuatan kepada Allah untuk diberi kekuatan istiqomah. Kalau banyak amal buruknya, minta ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, kita harus beriman, kita harus hijrah dari yang buruk ke arah kebaikan. Fastabiqul khairat. Setelah hijrah, kita jihad fisabilillah, perjuangkan, karena semua ini adalah dari Allah. Jihad karena Allah dengan biamwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa raga kita. A'dhamu darajatan indallah, maka kemuliaan, keagungan derajat di sisi Allah berupa apa? Berupa ampunan, maghfirah di dunia, dan besok di akhirat kita ditempatkan di dalam surganya Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah yang disebut sebagai seorang pemenang, sebagai orang yang beruntung. Di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, di akhirat mendapatkan surga. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat istiqomah dalam kebaikan, untuk dapat istiqomah dalam berbuat kebaikan, sehingga kita dicap oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai pemenang. Di dunia mendapatkan maghfirah, di akhirat mendapatkan surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.